Halo teman-teman Tesekan, kemunculan mobil ini pada tahun 96 itu mengundang kontroversi yang luar biasa di industri otomotif Indonesia. Bagaimana enggak? Disebut sebagai mobil nasional tapi merupakan rebase dari mobil Korea. Bukan itu aja, harganya nyaris setengah dari pasaran mobil Jepang pada saat itu. Ketika mobil ini muncul, pasar Indonesia pun berhenti menunggu kira-kira seperti apa sih sosok Timor 515 ini yang harganya di bawah dari mobil Jepang. Dan ini adalah salah satu unit yang masih eksis dan kelihatan segar dari proyek mobil nasional Indonesia di tahun 90-an. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol kira-kira ngerawat mobil ini saat ini susah nggak sih dengan Bro Ajis, ownernya dari Jakarta Selatan. Teman-teman, Bro Ajis, gimana ceritanya nih bisa ada di tangan? Iya Om, jadi ini ceritanya kurang lebih dari mobil dari bokap waktu itu pas kerja di kepolisian. Kebetulan waktu itu udah cukup lama ini mobil dan kayaknya cakep juga kalau kita bangun. Aslinya nggak begini? Aslinya warna birunya, abu-abunya ini agak lebih gelap lagi, lebih agak pekat gelap gitu. Akhirnya kita coba pakai cat ulang lagi, pakai yang warna lebih cerah, kemudian dengan pakai merek bagus ya, lumayan lah mereknya, merek Siken. Jadi warnanya lebih gonjreng gitu. Luar ya, abu-abunya. Ini ngomong-ngomong Timor varian apa nih? Ini serinya itu seri S515i. 515 Jadi tahun? udah tahun 98. 98. Jadi mesinnya dia DOHC, injeksi, transmisi manual 1500 cc. Ini mulai kapan nih megang mobil ini? Kurang lebih udah hampir 7 tahun. 7 tahun? Cuma baru setahun terakhir kita perbaiki lagi. Tadinya ngejogrok apa gimana? Tadinya bisa jalan normal, cuma ada bunyi-bunyi, ada terot-terotnya error, kemudian power steeringnya agak rembes gitu kan. Kita perbaiki semua. Ini tadinya mobil apa ini sebenarnya? Dulu dipakai harian oleh orang tua saya untuk dinas aja ke kantor, harian tiap hari gitu. Mobil dinas kepolisian gitu? Iya. Oke. Cuma karena waktu itu udah usia dia cukup untuk dilelang dan kemudian kita ikutkan lelang, disertakan dan alhamdulillah kita bisa menang gitu. Terus dipegang aja ya? Iya. Terus belum dirawat tuh? Waktu itu keadaan masih ya cukup perlu perbaikan lah. Apa adanya dia ya? Iya. Setelah tugas itu? Iya, betul. Nah, ini ngomong-ngomong, kira-kira perbaikannya susah nggak sih miara Timor gini? Kalau untuk pelihara sih wajar lah seperti yang pada umum mobilnya. Karena pada mobil 90-an tuh spare part sebenarnya masih banyak. Kalau kita mau cari ya, pasti ada. Kita mau cari misalkan kita ke Parung atau kita mau ke pusat onderdil otomotif gitu. Itu pasti ada yang jual. Iya. Cuma emang butuh waktu aja. Gitu ya buat huntingnya? Iya. Iya, soalnya kan mobilnya udah lama nggak ada nih. Discontinue udah lama banget. Dan populasinya nggak tahu mungkin sekitar 40 ribuan kali ya setelah beberapa tahun itu. Lebih kayaknya sih. Nah itu nggak begitu banyak sih sebenarnya di Indonesia. Makanya kalau misalnya ngelihat mobil kayak gini gampang, Pak. Kira-kira apa aja nih yang pernah dijalanin perawatannya terhadap Timor ini? Saya pernah ganti turun mesin, kita turunkan mesinnya, kemudian kita ganti semua packingnya. Packingnya? Iya, karena mobil udah usia kan biasanya packingnya pada pecah-pecah. Ring-ringnya juga? Apa? Ring-ringnya juga? Ring-ringnya juga, iya. Semua packing kita ganti ulang semua. Terus kemudian biasanya tuh kalau Timor ini power steeringnya tuh pada rembes. Power steeringnya? Pasti racknya tuh pada kena, jadi kita ganti semua seal rack. Kemudian setelah seal rack, pompanya kita perbaiki juga. Biasanya rembes itu, pompa power steering. Kemudian AC kita servis juga. Biasanya AC kan mulai nggak dingin, kita tambah freonnya, kita perbaiki lagi. Banyak juga ya? Lama biasanya kalau mobil udah berusia umur itu kaki-kaki perlu perbaikan. Kaki-kaki? Kita penting itu untuk rem, kita cek lagi master rem, kapas rem. Itu ganti tuh? Kita ganti semua. Ganti semua? Jadi kayak mobil baru lagi. Jadi kayak mobil baru lagi? Iya. Ini kalau kayak ini, lampu seperti ini masih bening ini? Iya, kalau lampu ini kita ganti Om, jadi kita pakai aftermarket. Kalau aslinya itu kan kita pakai Mika Buram. Mika Buram ya ada buritan-buritannya itu. Nah, buritan-buritan itu tuh ternyata masih agak kurang terang menurut saya. Jadi saya ganti yang aftermarket yang plastik depannya. Oh gitu. Kita ganti yang plastik, kemudian kita pasang proyektor bilet. Sama proyektor udah nempel di situ. Proyektornya kita beli terpisah lagi. Pisah lagi. Oke. Ini memang khusus Timor ya? Iya, untuk Timor. Dan ini harganya juga cukup
terjangkau sih, nggak terlalu mahal banget kalau dibanding sama mobil lain gitu. Oke, jadi kelihatan bening ya, kelihatan seger. Seger, iya. Soalnya biasanya kalau udah mobil lama gitu, ya kayak begini kan aslinya kayak garis-garis gini ya. Iya, ada Dia buritan. buram ya. Iya, Om. Iya, ya, ini kelihatan ya bersinar lah. Berapa nih kira-kira kalau beli lampunya? Kalau headlampnya kemarin kita beli sekitar 1,4 juta. Oh, Baru grass. Kalau proyektornya kemarin sekitar ya entry level lah, sekitar 2,5 jutaan. Oh ya? Wah, wah lumayan juga nih. Dua mengalahkan ini ya. Harga headlamp ya. Harga headline ya. Oke, oke. Jadi kayak Seviro tapi. Iya. Kelihatannya. Tapi jadi tenang Om, namanya mobil tua kan. Kalau Iya. malam itu kita butuh pencahayaan yang terang dan nggak menyilaukan lawan pengendara arah lain. Ya kalau proyektor bagus. Kalau enggak tuh, aduh bikin ngomel orang ya. Iya, Iya. betul. Terus apa lagi nih perbaikan yang udah diinin? Tadi kan dari mesin, rack steer, power steering, AC, kaki-kaki. Kaki-kaki. Selesai tuh? Kalau saya karena saya suka audio, Hah? jadi saya tambah peredam full. Oh, satu body. Satu body full. Pintu, deck, depan. Termasuk atap juga. Oke. Dan bagasi juga. Wow. Nggak tanggung-tanggung ya? Jadi sekalian aja gitu. Iya, iya. Jadi lumayan, jadi ketika kita pakai audio tuh lebih suaranya lebih mantap, nggak terlalu keluar-keluar gitu. Oke. Ngomong-ngomong, tahu nggak pasarannya kalau 98 normalnya itu berapa sekarang? Kalau pasarannya mungkin sekitar 25-an sampai 30 tergantung unit dan kondisinya. Tapi ya balik lagi pada umumnya karena mobil udah berumur kita perlu perbaikan. Jadi kita harus menyiapkan budget lagi untuk memperbaikinya. Budget yang banyak ya, yang berkantung tebal. Karena teman-teman bisa aja ngambil misalnya 25 gitu. Tapi kira-kira itulah beberapa permasalahan yang harus diatasi kalau ditemukan ya, dari mulai mesin, gitu, ngebul mungkin gitu kan. Kalau dia sebenarnya mesin itu halus apa enggak sih? Kalau dulu kan teman-teman ya, senior-senior saya kalau ngetes katanya agak pincang-pincang dikit gitu. Kalau alhamdulillah sih punya saya, ini unitnya alhamdulillah normal. Cuma biasanya itu ada kendala juga di ini ISC, Idle Speed Control. Oh. Jadi ketika itunya mulai error, dia ketika kita gas kadang dia langsung drop sendiri RPM-nya. Oh, gitu. Jadi sering mati ya karena itu. Itu ya. Itu mirip-mirip sama Toyota juga sih, ada kayak gitu, Soluna gitu. Masalahnya juga di situ. Iya, sama kabel body itu penting juga dicek. Kabel body? Iya, karena kalau udah berumur takutnya digigit tikus. Tapi ini digigit tikus nggak? Waktu itu agak rusak sedikit kabelnya, jadi kita perbaiki kabel bodinya. Ganti satu set? Waktu itu nggak ketemu yang jual. Oh. Jadi diperbaiki, kita ganti yang rusak, disambung lagi. Oh, ngurut aja ya? Iya. Ngurut kabel ya? Oke. Nah ini kalau udah jadi kayak begini sih segar nih. Nggak mungkin pasaran 25. Mau dijual nggak? Ya, kalau ada penawaran yang menarik sih saya mau aja. Wah, bisa aja. Secinta-cintanya sama mobil kalah sama angka. Iya, iya, iya. Tapi ini nilai historisnya itu tinggi juga. Ini plat AB nih. Iya, Om. Jadi masih plat Jogja? Jogja, iya. Oke. Nah ini sedikit cerita nih. Mobil ini ternyata dulu udah lengkap. Jadi pabrikannya tuh udah nyiapin sampai ke divisi sportnya segala. Jadi ada versi apa? Station wagonnya. Nah itu sempat keluar tuh station wagon, tapi bukan 1.600, 1.500-nya. Nah teman-teman kayak di Malang tuh Om Bayu juga punya station wagonnya. Terus ada yang versi rally. Itu kayak dari ProDrive Inggris tuh kerjasama sama ProDrive Inggris untuk bikin Timor versi rally, tapi belum keluar juga. Sama satu lagi teman-teman, versi limosin. Wah, itu lebih panjang. Cuman sayangnya nggak ada kaca tengahnya tuh, jadi nggak kelihatan kalau itu panjang. Sebenarnya tuh Timor itu mau keluar tuh versi limonya dengan tambahan sekitar 25 cm. Nah kelihatannya di mana nih? Di kaca belakang sini nih. Di sini dia lebih lebar. Tapi sayang waktu itu prototipenya aja belum sempat keluar produknya. Kecuali tadi station wagon yang 1.500 itu sempat keluar. Gitu. Nah, ini varian-variannya. Sebelumnya ini kan 515 ya karburator. Iya, sebelum ini yang nggak pakai I. Ya, jadi ya. 515 aja, mesinnya SOHC. SOHC, 8 katup ya? Iya. Iya. Kalau ini udah 16. Iya. Wah, ini udah canggih banget. Makanya waktu itu keluar 35 juta ya. Corolla, ini cerita nih, kebetulan kita orang lama.
Corolla itu ada di 70, di 78 sampai di 80 grade Corolla gitu. Nah, City itu Honda Civic itu sampai di 70-an. Nah, dia keluar 35. Heboh. Gitu. Makanya kalau sekarang Mas Ajis ngelepas ini di atas 35, wah luar biasa. Ya, artinya mengalahkan pasaran harganya zaman dulu. Iya. Cuman waktu itu kalau nggak salah dia barunya di 98 tuh udah 40. Iya, kurang lebih segitu sih Om. Karena waktu itu ada krisis moneter kan, jadi harganya antara 97 dan seterusnya tuh agak sedikit berubah. Jauh ya? Iya. Gitu. Nah, ini udah mulai harga tahun 2000-an ya? Karena tahun 2000-an itu udah 40 juta lebih ya. Terus apa lagi nih kira-kira yang diperbaiki dari sini? Kita ganti kaca film semua, full, pakai 3M waktu itu. Kemudian ini alhamdulillah udah fiturnya sih udah cukup banyak, ada power window, electric mirror, itu masih ada. Bahkan ketika kita kontak itu, antenanya bisa naik sendiri. Oh ya? Iya. Yang di belakang itu? Iya. Wah, sekarang masih aktif nih? Alhamdulillah masih aktif, Om. Wah, ntar kita peragain ya. Terus apa lagi? Velg nih? Wah, ini bikin gagah juga. Kalau untuk velg, waktu itu kita dapat mobil udah seperti ini. Jadi kita nggak diubah, hanya kita cat aja. Biar serasi sama warnanya kita cat hitam gitu. Iya. Tapi abu-abu ketemu hitam memang keker ya kelihatannya ya. Iya, maco, cakep. Maco. Lihat dong kondisi dalamnya. Oh, boleh Om. Wah. Dashboard masih utuh ya? Alhamdulillah dashboard masih utuh. Kemudian door trim masih utuh semua. Kita upgrade head unit aja Om. Head unitnya kan harusnya di bawah di tempat AC itu kita tukar ke atas dan kita pasang head unit yang Android. Ya, kekinian ya. Iya Om. Dan ini kalau nggak salah Saftas nih. Iya. Jadi mobil zaman dulu levelnya di bawah mobil Jepang, Saftasnya tuh beneran nih. Wah, kalau zaman sekarang udah langka mobil pakai Saftas gitu ya. Dan ini satu dashboard ya. Iya, full Om, sampai ke pintu. Sampai ke pintu. Ini polio semua nih. Wah, kalau sekarang nih mobil udah mahal banget pakai beginian. Jadi sekarang pakai hard plastik dilapis sama kulit-kulitan ya. Iya Om. Kalau ini masih Saftasnya beneran nih, satu hampir sebody lah ya, se-interior. Oke. Bro, cobain dalamnya ya? Oke, silakan Om. Oke. Wah, posisi duduknya nih rebah banget. Kita buka jendelanya. Udah on belum nih? Oke. Ini dari duduknya tuh udah rendah ya, dari jok ke bawahnya itu rendah. Posisinya tuh sporty. Emang coba kita lihat. Ini udah ada setelannya belum? Ada Om, ada tiltnya. Ya? Ada tiltnya ya. Oke. Lengkap juga loh untuk ukuran apa namanya? Mobil murah zaman dulu ya. Dan ini tuh kesannya jauh dari murahnya kayak mobil sekarang gitu. Kalau murahnya mobil sekarang kan LCGC. Dan ini posisi duduknya itu nyaman, bener-bener yang sedan, nggak kayak platform-platform setelahnya. Sedan itu jadi satu sama MPV, jadi posisi duduknya itu tinggi, mobilnya sedan tapi posisi duduknya tinggi. Kalau ini masih kayak dulu orang tuh pakai Evo gitu, posisi duduknya itu masih yang ya rebah lah, sporty banget. Ini transmisi 5 percepatan, enak sih posisi duduknya. Kalau teman-teman suka sama posisi duduk yang sporty, yang rendah. Ini ada indikatornya udah ini ya, lumayan banyak juga ya. Ada indikator pintu, ada indikator mesin, rem, bahan bakar. Kemudian ada itu apa? Kalau alternator nggak ngisi aki itu? Iya. Ada indikator itu. Ada alternator pengisian ya? Iya. Sama ini yang satu dia apa namanya? Pemanas. Iya, pemanas belakang Om. Belakang ya. Oke, di sini ada beberapa tombol juga. Ini ada heater, AC. Ini audionya udah upgrade. Kalau saya sih betah. Duduknya tuh betah. Iya. Karena saya mau coba bagian belakangnya. Empuk dan posisinya tuh mendem gitu. Bikin betah sih posisi duduk kayak begini. Jadi nggak yang sandaran itu tegak, terus posisinya itu tinggi gitu.
seperti sedan-sedan di generasi sesudahnya. Kalau ini tuh masih yang konsepnya kayak dulu banget, sporty. Jadi kita begitu duduk tuh, punggung ini sebenarnya ada yang colong ya, cekung buat punggung, sandaran jadi nggak tegak. Dan ini spesies yang nggak begitu besar gitu, tapi cukup lah. Dan ini posisi duduknya tuh nyaman. Nah, bro, kan tadi udah ada highlightnya nih, perbaikan-perbaikannya apa aja. Nah, kita detilin nih sekarang. Kira-kira kalau teman-teman ngambil Timor dan mengalami mendapatkan kondisi yang seperti ditemui sama Bro Aziz, kira-kira berapa sih gitu biayanya? Nah, tadi kan ada angkatnya separuh ya? Iya, nurunin separuh. Ganti packing, kira-kira berapa habis itu? Kalau packing itu mungkin kurang lebih sekitar 1 atau 2 jutaan lah. Kalau untuk bahannya aja ya. Bahannya aja? Belum termasuk jasa. Oh, gitu. Oke. Kalau sama jasa overall beresnya kemarin? Kurang lebih sih kalau mesin sekitar ya 3 jutaan lah mungkin. 3 jutaan ya? Iya. Itu belum ini ya? Tapi udah maring juga kan? Ring piston enggak, ganti juga. Ganti? Berarti udah dibuka juga ini ya? Iya. Bloknya ya? Pistonnya enggak? Pistonnya enggak, masih utuh alhamdulillah. Oke. Terus tadi di bawahnya ada rack steer? Rack steer itu jasa kemarin saya minta dapat 300 jasanya 300. Aja. Sama bahan kurang lebih ya 1 jutaan lah. Oh, dia hidrolik ya? Iya, masih pakai pompa. Jadi ketika kita belok ke kanan, ya pompanya ikut ke kanan. Oke. Nah, ini biasanya masalahnya cuma di sil-sil aja. Iya. Jadi nggak begitu mengkhawatirkan kayak IPS. Iya, betul. Jadi pada mobil tua ini umumnya baiknya tuh ketika parkir, setir harus lurus. Lurus. Ketika dia belok, berarti kan dia tetap pompa terus tuh. Oh iya. Itu yang bikin cepat bocor silnya. Oh iya. Terus tadi apa lagi? ISC. Idle Speed Control itu kalau baru mungkin sekitar 1 jutaan. Kemarin saya dapat second tuh 500 ribuan lah. 500 ribuan? Iya. Oke. Kaki-kaki? Kaki-kaki itu bervariasi harganya Om. Saya agak lupa itu udah agak lama soalnya. Paling shock breaker. Shock breaker tuh sekitar 1 juta udah sama pasang. Oh. Yang belakang. Belakang? Iya, yang depan juga kurang lebih segitu. Sama ya? Iya. Oh, bukan lebih mahal jauh, enggak? Enggak terlalu signifikan Om harganya Om. Oke. Itu pakai apa nih? Shock breaker biasanya pakai Trivindo mereknya, atau Mando atau apalah. Beberapa ada merek sih Om. Ada LKS juga ada. Oh, gitu. Itu sama mobil Jepang pada umumnya? Kayaknya beda Beda. Jadi biasanya spesial ini untuk Timor atau sama Mazda biasanya. Oh, gitu. Tamannya sama Mazda ya? Iya. Iya. Terus apa lagi? Kalau kayak kampas rem masih inget nggak? Kampas rem itu wajar sih biasa Om, sekitar mungkin 300 ribuan lah. Sekitar segitu kalau kampas. Barangnya khusus juga apa emang bisa pakai yang umum? Barangnya kayaknya hampir sama kayaknya Om. Biasanya sih spesial buat Timor, ini buat Timor, buat ini gitu. Tapi biasanya orangnya udah tahu kok yang jual. Ini bisa buat Timor atau enggak gitu. Oh gitu ya. Yeah. Yang penting tokonya masih ada gitu, menyediakan ya. Iya Om. Terus apa lagi tadi jajannya? Ini pompa power steering. Pompa power steering? Iya, itu jasanya sekitar 250.000 atau 300 untuk nuruninnya dan kemudian kita beliin seal, kita ganti lagi sealnya. Oh, iya. AC ya? Iya, sama AC. AC tuh ya jasa-jasa biaya itu aja sih, nambah AC, nambah freon. Freon aja? Freon sama cek aja kalau ada yang bocor atau bukan. Oh, nggak ada yang diganti-ganti? Dryer apa segala macam? Enggak, masih normal aja. Normal ya? Oke. Sama radiator, namanya mobil tua itu radiator kan biasanya pada mampet. Kita akhirnya kita turunin, kita solve aja. Oh, digerojok tuh? Iya, di servis Om. Servis aja ya? Iya. Berapa kira-kira? Servis sekitar 250.000. 250 ada ya? Iya. Karena mobil tua kan ada yang bisa pakai coolant, ada yang air biasa. Kalau saya pakai air biasa aja. Air biasa aja. Nggak panas-panas nih? Alhamdulillah normal, masih setengah aja temperatur. Oh, cakep. Ya, lanjut lagi. Ada apa lagi tadi? Itu aja Om, kalau mesinnya. Di dalam nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Iya, cuman ganti-ganti itu doang. Head unit. Iya Om. Nah, kira-kira gitu. Beberapa item yang diperbaiki ya. Di luar lampu yang harganya luar biasa. Satu lagi nih, sebenarnya ada 2 sih. Satu lagi pajaknya. Nah, kira-kira kan berapa nih per tahunnya? Kalau pajak untuk di Jogja mobil ini kurang lebih sekitar 600.000 lah. 600.000? Iya. Oh, kayak motor ya? Nah, terakhir nih, kalau teman-teman mau beli gitu ya, atau mau punya Timor, masih ada nggak tuh lelang-lelangannya? Ada nggak barangnya? Kalau itu sih kita harus coba cek dulu ya. Harus cek rajin ke website KPKNL waktu itu. KPKNL? Iya. Oke.
Biasanya di situ harganya variasi, mulai dari 5 juta, Oh ya? atau mungkin bisa 12 juta juga mungkin bisa. Oh ya? Tapi tergantung balik lagi unitnya gimana. Oh, kondisinya tuh ya? Iya. Ada yang busuk, ada yang bisa jalan. Bisa jalan juga tetap minta jalan. Yang penting kalau miara mobil tua ya, mau tuba gini, emang siap dana tambahan ya? Iya, betul. Kalau masih bisa jalan, mungkin ya nanti-nanti. Iya. Tapi ada juga yang mendesak kayak tadi ESC itu ya. ESC. Walaupun mungkin nggak begitu mahal, tapi kalau udah dep, mau buru-buru diganti gitu ya. Iya. Iya. Betul. Oke, Bro Ajis. Terima kasih banyak nih. Sama-sama. Informasinya. Semoga mobilnya awet. Amin. Sehat terus ya. Amin, Om. Dan suka dibawa ke Jogja nggak nih? Iya, nanti rencana, Om. Begitu. Kalau ada waktu mau coba tes. Balik ke apa namanya, habitat asal. Iya, Om. Tempat dia mana dia berasal. Iya. Dan teman-teman, demikian tadi. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.